Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang kendali mutu laboratorium. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena keterlambatan waktu masuk. Seharusnya kita masuk jam 2, namun kita masuk kurang lebih sudah hampir setengah 3 lewat 3 menit. Dikarenakan karena tadi Ibu ada pekerjaan yang membuat kita terlambat untuk memulai perkuliahan ini. Dan juga kita baru masuk lagi pada pertemuan ini karena minggu lalu itu banyak libur Natal dan Tahun Baru sehingga kita bisa bertemu lagi nanti pada hari ini. Baiklah, sebelum kita presentasi kelompok sesuai dengan kontrak kuliah kita sebelumnya bahwa dalam perkuliahan ini mohon apabila mahasiswa bisa mengaktifkan video dari HP ataupun laptopnya dalam perkuliahan ini mohon kita aktifkan, karena yang tidak mengaktifkan kamera sama saja dengan tidak hadir. Karena walaupun kita kuliah daring, tapi diharapkan tetap dalam perkuliahan ini kalian betul-betul tetap dapat mengikuti perkuliahan secara optimal dengan tetap menaati kontrak kuliah yang telah kita sepakati bersama pada sebelum kita memulai perkuliahan ini. Nah, pada perkuliahan ini kita ditugaskan untuk presentasi kelompok. Ada 10 kelompok yang telah dibentuk kemarin dengan tugas masing-masing. Mungkin pada pertemuan hari ini kita presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 itu sendiri akan membahas tentang mutu laboratorium kesehatan, dan kelompok 2 akan membahas mengenai strategi 5 framework untuk mencapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Nah, sebelum itu saya mau tanya untuk kelompok 1 nanti yang akan share materi siapa? Yuki, Bu. Oh iya. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk presentasi, kita juga punya tata tertib dalam presentasi ini. Yang pertama, setiap kelompok itu punya moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari setiap kelompok. Kemudian siapa yang akan presentasi, dan kemudian ada sesi tanya jawab setelah 2 kelompok itu tampil. Jadi tanya jawab berada di belakang. Dalam sesi penilaian yang akan saya lakukan di sini, di sini kita pada pertemuan terakhir nanti setelah presentasi 10 kelompok itu, baru Ibu akan simpulkan semua materi dari materi 1 atau materi awal sampai materi akhir. Jadi dalam presentasi kelompok ini full Ibu akan menilai bagaimana cara kalian membuat presentasinya. Kan Ibu sudah baca makalahnya kalian, bagaimana cara kalian membuat slide, kemudian bagaimana kalian melakukan presentasinya, kemudian materi yang kalian sampaikan itu tepat atau tidak, kemudian bagaimana kalian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Nah, itu Ibu di sini akan menilai bagaimana cara dari setiap kelompok untuk presentasi. Jadi mungkin kalian harus mempertimbangkan hal itu. Kemudian dari sesi tanya jawab, untuk yang bertanya tentunya kalian harus memperkenalkan nama, dari kelompok berapa, dan apa yang akan kalian tanyakan. Seperti itu. Mohon maaf mungkin agak ribut sedikit karena Ibu lagi di ruang dosen di D3. Baiklah. Untuk itu kelompok 1 saya absen dulu. Untuk kelompok 1 karena nama kalian sudah ada. Yang tidak ada namanya, mohon ketua tingkat untuk memberi keterangan dia tidak ada di dalam diskusi atau presentasi saat kelompok 1, karena akan ada penilaian tersendiri. Dan yang bertanya dan menjawab itu akan punya penilaian tersendiri. Nah, untuk kelompok 1, Andi Usripati Jana Rosa ada orangnya? Hadir, Bu. Bisa, oh ya. Kemudian Yuki Dara Ninanda. Hadir, Bu. Kemudian Arianto ada? Baru masuk, Bu, karena baru tidak masuk di GB Medpen, Bu. Oke.
Nanti invite dia atau kirimkan link kepada dia, Dik. Kemudian Ya sudah, Feniati Tubung. Feniati Tubung. diri Bu. Kemudian Nur Aslinda. Nur Aslinda. Nur Aslinda. Nur Aslinda ada? Ya, jadi ketua tingkat bisa dicatat kelompok 1 yang belum ada di ruang Zoom di Arianto sama Nur Aslinda. Kemudian untuk kelompok 2, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 yang saya absen karena mereka yang akan presentasi, Afriani Bahtiar. Afriani Bahtiar. Ya, Apriani tidak ada. Sutriani. Hadir Bu. Ya, Aulia Hadir, Bu. Pratiwi Ayuning Tias. Aulia. Aulia juga tidak ada. Hardianti Amanda. Hadir, Bu. Bisa aktifkan Hadir, kamera Bu. tak? Hardianti bisa aktifkan kamera tak, Dek? Aktif nih, Bu. Aktif. Aktif nih, Bu. Nur Hikmawati. Belum di AC. Oh, ada. Oke. Jadi kelompok 2 2 orang yang tidak ada, kelompok 1 juga 2 orang, Dik. Ketua tingkat mungkin bisa catat yang namanya tidak ada di ruang Zoom untuk kelompok yang presentasi. Nah, untuk itu sebelum saya serahkan kepada kelompok 1 untuk mulai presentasi, bisa siapa namanya yang nanti akan sharing materi? Kelompok 1 Yuki Darani Nandai, Bu. Oke. Oke, baiklah, untuk Yuki sudah saya jadikan co-host. Untuk itu pada kesempatan ini karena tatip dalam presentasi paparan diskusi kelompok telah saya bacakan tadi atau saya sebutkan apa yang akan dinilai. Jadi sebentar pada akhir presentasi kedua kelompok kita akan diskusi. Diskusi yang pertama adalah tanya jawab dari semua peserta atau mahasiswa. Nanti pada akhir baru akan saya bertanya ke kelompok yang presentasi dan memberikan langsung penilaian di atas presentasi yang dilakukan. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1 yang akan membahas mutu laboratorium kesehatan agar dapat memaparkan materi yang telah ada. Serahkan kepada moderator dari tiap kelompok. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mutu laboratorium kesehatan. Nah, untuk itu dalam presentasi kelompok kami pada hari ini ada beberapa peraturan yang kami terapkan. Yang pertama, dimohon untuk suaranya di-mute kalau tidak berkepentingan, kemudian videonya diaktifkan. Kalau ada mau izin ke toilet bisa chat. Baik, untuk itu sebelum masuk kepada materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk membawakan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasikan mengenai hasil dari diskusi kami mengenai mutu laboratorium kesehatan.
latar belakang. Kendali mutu dalam arti luas. Ya, kenapa kelompok 1? Mulai Miki. Silakan. Kendali mutu dalam arti luas merupakan proses atau tindakan yang diambil untuk menjamin hasil pemeriksaan yang baik dan dapat dipercaya secara garis besar. Pengendalian atau pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengendalian mutu yang dilakukan secara internal disebut dengan PMI atau pemantapan mutu internal, QC internal, dan yang dilakukan secara eksternal disebut dengan PME atau pemantapan mutu eksternal atau disebut juga dengan uji profisiensi. Untuk mencapai mutu hasil laboratorium yang memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi, maka seluruh metode dan prosedur operasional laboratorium harus terpadu, mulai dari persiapan sampel, pengambilan sampel, pemeriksaan sampel, sampai pelaporan hasil uji laboratorium ke pasien. Definisi dari pengendalian mutu. Untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya atau bermutu, maka setiap tahap pemeriksaan laboratorium harus dikendalikan. Beberapa tokoh penting telah mengeluarkan konsep mutu produk atau jasa. Di antaranya yaitu yang pertama, William Edward Deming. Mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik, tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi, serta tergantungnya terhadap harga yang mereka bayar. Yang kedua yaitu Philip B. Crosby. Mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Mutu adalah pemenuhan persyaratan dengan meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul, yaitu standar of zero defect atau memperlakukan prinsip benar sejak awal. Teori yang diungkapkan oleh Philip B. Crosby bahwa bekerja tanpa salah adalah hal yang sangat mungkin. Ungkapan ini mendorong untuk selalu berusaha agar berhati-hati dalam setiap tahap kegiatan di laboratorium. Yang ketiga yaitu G.M. Juran. Mutu adalah kecocokan penggunaan produk, fitness for us, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulan mutu menurut tiga tokoh tersebut adalah bahwa mutu ialah suatu kebutuhan konsumen, yaitu kepuasan pelanggan sepenuhnya terhadap suatu produk atau jasa yang dibutuhkan, atau mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk atau jasa. Bagaimana dengan mutu laboratorium? Mutu suatu output laboratorium bergantung dari beberapa faktor. Yang paling mendasar adalah pelaksanaan dan pemeliharaannya sistem manajemen mutu di dalam suatu laboratorium. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem manajemen mutu yang terdapat dalam suatu laboratorium disebut sebagai praktek laboratorium yang benar. Penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan akan meningkatkan mutu layanan laboratorium dan meningkatkan daya saing laboratorium. Kajian sistem manajemen mutu laboratorium klinik dilaksanakan dengan pendekatan model 5Q.
Yang pertama yaitu quality planning-nya, quality laboratorium praktisinya, kemudian quality control-nya, kemudian quality assurance-nya, dan quality improvement. Mutu laboratorium klinik. Mutu laboratorium klinik meliputi mutu hasil pemeriksaan dan mutu layanan. Mutu hasil yaitu pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya atau memenuhi standar mutu. Sedangkan mutu layanan adalah aktivitas yang diberikan sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan, mengatasi keluhan pasien atau pelanggan menurun. Laboratorium klinik sebagai bagian dari pelayanan kesehatan mempunyai arti penting dalam diagnostik. Menurut Permenkes RI nomor 43 tahun 2013, bahwa pelayanan laboratorium klinik merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dengan menetapkan penyebab penyakit, penunjang sistem kewaspadaan dini, monitoring pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan timbulnya penyakit. Untuk mendapatkan mutu laboratorium yang diharapkan, maka banyak hal yang diperhatikan, diantaranya seperti yang pertama, staf yang qualified. Yang kedua, yaitu fasilitas yang mencukupi. Yang ketiga, tersedianya pemeriksaan yang memadai. Yang keempat, tersedianya protokol pemeriksaan yang baik atau SOP yang baik. Kemudian yang kelima, spesimen yang cukup dan memenuhi syarat. Yang keenam, penanganan dan penyerahan spesimen yang baik. Yang ketujuh, processing spesimen yang baik. Yang kedelapan, identifikasi aliquoting dan distribusi sampel yang benar. Yang kesembilan, kehandalan hasil pemeriksaan. Yang ke-10, turnaround time. Yang ke-11, format pelaporan yang benar. Yang ke-12, angka rujukan. Yang ke-13, komunikasi yang baik dengan pelanggan. Apa manfaat dari pemantapan mutu? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas laboratorium, yang kedua meningkatkan moral tenaga ATLM, dalam hal ini kepercayaan diri dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, kesadaran akan usaha yang telah dilakukan, serta praktik yang diberikan kepadanya. Yang ketiga merupakan suatu metode pengawasan atau kontrol yang efektif dilihat dari fungsi manajerial. Yang keempat, melakukan pembuktian apabila terdapat hasil yang meragukan oleh pengguna atau konsumen laboratorium karena sering tidak sesuai dengan gejala klinis. Yang kelima, penghematan biaya pasien karena berkurangnya kesalahan hasil sehingga tidak perlu ada duplo. Mungkin bisa di next. Pemantapan mutu terbagi dua, yaitu yang pertama pemantapan mutu internal atau internal quality control, yaitu kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Pemantapan mutu internal laboratorium dilakukan untuk mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium setiap hari dan untuk mengetahui penyimpangan hasil laboratorium agar segera diperbaiki. Manfaat melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal laboratorium antara lain yaitu mutu presisi maupun akurasi hasil laboratorium akan meningkat dan kepercayaan dokter terhadap hasil laboratorium akan meningkat. Yang kedua yaitu pemantapan mutu eksternal atau external quality control adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik
oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pemantapan mutu eksternal dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta maupun internasional. Manfaat dari pemantapan mutu eksternal yaitu bermanfaat bagi suatu laboratorium sebab dari hasil evaluasi yang diperolehnya dapat menunjukkan performance atau penampilan laboratorium yang bersangkutan dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan. Kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang bermutu untuk memenuhi aspek ketelitian dan ketepatan, maka harus dilakukan pengendalian mutu pada setiap tahapnya. Pengendalian mutu setiap tahap ini ditunjukkan untuk meminimalisir atau mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium. Kegiatan pengendalian mutu secara terus-menerus setiap hari untuk mendeteksi secara dini kesalahan yang terjadi pada tiap tahapnya dan melakukan problem solving pada masalah yang terjadi. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai mutu laboratorium kesehatan. Saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri yang telah membawakan materi, untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa presentasi, setelah itu baru kita diskusi. Atau hari Rabu misalnya. Saya di sini sebagai moderator. Untuk kelompok 1 bisa di stop share slide-nya supaya kelompok 2 yang akan share slide akan saya jadikan co-host. Halo. Mulai. Ya. Untuk kelompok 2 siapa yang nanti akan share slide-nya? Saya mau saya yang hijab juga karena siapa? Pasti kalau telinga. Hardianti Amanda, Bu, tapi izin tadi ke WC. Oh, jadi Hardianti yang saya jadikan co-host? Tidak, Ibu. Nur Hikmah. Pakai HP, Kak. Oh, siapa? Nur Hikmah. Nur Hikmah, oh ya. Tidak bisa share saya. Bukan HP ku pakai ini. Tidak ada materinya. Bisa. Jadi kelompok 2 siapa dong? Ibu, coba ke saya, Ibu. Apriani Bahtiar, Ibu. Oke. Ini Apriani Bahtiar ada 2. Yang mana yang akan dijadikan co-host? Ini belum apa? Ya, silakan untuk kelompok 2 sudah saya jadikan co-host, bisa share materinya. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Kesempatannya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Strategi 5Q Framework untuk tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke pemateri untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya langsung saja membacakan materi tentang strategi
5Q framework untuk pencapaian mutu Bisa pemeriksaan. di slideshow, anu tak di slideshow. Ya, Bu. Pertama, pentingnya strategi 5Q framework. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364 garing Menkes garing SK 3 2003 tentang laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan adanya pemeriksaan di laboratorium adalah pertama, memastikan atau menunjang diagnosa penyakit, memantau perjalanan penyakit, memantau efektivitas pengobatan, melakukan uji sharing dan pencegahan. Karena tujuan-tujuan tersebut, maka sebuah laboratorium kesehatan yang didirikan harus memiliki persyaratan sebagai standar mutu dan kualitas laboratorium untuk menjamin ketelitian dan ketetapan hasil. Pemeriksaan laboratorium maka diperlukan kegiatan pencegahan dan meminimalkan kesalahan-kesalahan mulai dari tahap praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Untuk itu, mutu pelayanan laboratorium kesehatan haruslah baik dan bermutu agar dapat memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat, teliti, benar, dapat dipercaya, dan memuaskan pengguna jasa. Salah satu pendekatan dan pengelolaan mutu laboratorium adalah dengan cara menerapkan 5Q Framework for Managing Quality. Selain strategi 5Q Framework dapat membantu mengetahui kesalahan yang terjadi pada proses praanalitik, analitik, dan pasca analitik, strategi 5Q Framework juga membantu menemukan problem solving dari suatu masalah yang terjadi. Strategi 5Q Framework yang pertama, QLP atau Quality Laboratory Process, yang termasuk dalam QLP adalah faktor praanalitik, yaitu persiapan pasien, yang kedua pengambilan dan penampungan spesimen, yang ketiga penanganan spesimen, yang keempat pengiriman spesimen, yang kelima pengelolaan dan penyimpanan spesimen. Adapun faktor analitik dari QLP atau Quality Laboratory Process yaitu pertama pemeriksaan spesimen, kedua pemeliharaan dan kalibrasi alat, ketiga uji kualitas reagen, keempat uji ketelitian, yang kelima uji ketepatan. Berikutnya itu faktor pasca analitik, yaitu pelaporan, penulisan hasil, dan interpretasi hasil. Yang kedua yaitu dari 5Q Framework yaitu QC atau Quality Control. QC atau Quality Control adalah salah satu komponen dalam proses kontrol dan merupakan elemen utama dari sistem manajemen mutu. Memonitor proses yang berhubungan dengan untuk membaca bahasa Inggris katanya karena quality control itu singkatan dari bahasa Inggris, jadi bukan dibaca QC. Ya Bu, maaf Ibu. Karena Proses kata-kata ini akan sering kita gunakan nanti kalau kita di laboratorium. Takutnya kita diskusi dengan klinisi lain baru kita bilang QC-nya masuk. Seharusnya kita sebut dengan bahasa Inggris karena ini singkatan dengan bahasa Inggris. Kecuali kita bilang quality control, berarti kita bilang KK. Iya Bu, kasih Bu. Dan QC adalah atau quality control adalah salah satu komponen dalam proses kontrol dan merupakan elemen utama dari sistem manajemen mutu. Memonitor proses yang berhubungan dengan hasil tes serta dapat mendeteksi adanya kesalahan yang kesalahan bervariasi dari nilai seharusnya. Kesalahan sistematik, yaitu hasil pemeriksaan menjurus ke satu arah.
Yang ketiga, hasilnya selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari nilai seharusnya. Adapun kesalahan non-teknik, yaitu kesalahan mengambil sampel. Contohnya, kesalahan dalam persiapan menderita hemolisis serum terkena matahari. Yang ketiga yaitu kesalahan penulisan perhitungan hasil. QC juga sebagai prosedur manajerial untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dari proses pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi standar tertentu, yaitu akurasi dan presisi. Data hasil pemeriksaan bahan kontrol dianalisis secara statistik dan dipantau untuk menilai keandalan pemeriksaan. Statistically quiz berguna untuk memantau perubahan yang terjadi pada alat reagen, kalibrator, dan prosedur kerja. Quiz meliputi yang pertama quality control reagen atau verifikasi reagen, quality control instrumen atau pengecekan fungsi instrumen, prosedur pemeliharaan instrumen. Yang ketiga proses quality control, yaitu proses quality control harian. Proses quality control yang baik yaitu memantau kinerja pemeriksaan dengan tolak ukur, akurasi, dan presisi. Mengidentifikasi masalah pemeriksaan, menilai keandalan hasil pemeriksaan. Yang ketiga yaitu quality assessment atau quality assurance. Quality assessment adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh institusi tertentu untuk menentukan kualitas pelayanan laboratorium. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kerja suatu laboratorium adalah dengan proficiency test. Tujuan dari proficiency testing adalah untuk mengawasi kualitas tes dalam sebuah laboratorium, mengidentifikasi masalah, dan membuat langkah koreksi terhadap masalah apapun yang teridentifikasi. Persyaratan penanganan sampel proficiency testing atau disebut dengan quality assessment, yaitu sampel yang harus diuji dengan alat yang sama seperti pemeriksaan pasien rutin laboratorium. Sampel harus diuji dengan frekuensi pemeriksaan yang sama dengan sampel pasien rutin. Yang ketiga, laboratorium harus mencatat semua langkah atau penanganan pengolahan tes pelaporan untuk periode proficiency test. Untuk periode proficiency testing, hanya diperlukan untuk metode primer yang digunakan untuk menguji analit dalam sampel pasien selama periode proficiency testing. Baik, saya serahkan kepada Hardianti Amanda untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, saya akan melanjut materi. Penyimpangan diperbaiki selama proses pemeriksaan berlangsung. 5. Quality planning atau QP, standarisasi pemecahan, menetapkan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja suatu laboratorium, serta mendokumentasikan langkah-langkah pemecahan masalah dan untuk mengimplementasikan pada QLP. Selanjutnya, ya mungkin teman tak yang Hardianti Amanda enggak bagus jaringannya ya. Ya, bisa dilanjutkan?
Selanjutnya materi. Kalau ada temannya yang tidak bagus jaringan, mungkin yang bagus jaringan saja yang bantu untuk menjelaskan. Untuk kelompok 2. Implementatorium. Pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs, yaitu kedua pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pasien melakukan vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi dapat diberikan apabila hasil HBsAg non-reaktif dan anti-HBs negatif atau positif rendah. Tetapi dalam sebuah laboratorium didapatkan hasil HBsAg reaktif rendah dan anti-HBs positif rendah. Permasalahannya yaitu didapatkan hasil pemeriksaan pasien persiapan vaksin hepatitis B yaitu anti-HBs positif dan HBs aglutinasi reaktif rendah. Analisis kesalahan. Analisis kesalahan sebagai upaya mencapai laboratorium yang bermutu. Upaya mencapai laboratorium klinik yaitu tercapainya pemeriksaan yang bermutu diperlukan strategi dan perencanaan quality management CNC atau QMS dengan suatu modal 5Q framework, yaitu selanjutnya 1. Quality Laboratorium Process atau QLP, yaitu pada QLP dilakukan pengamatan terhadap prosedur, alat, sumber daya manusia, metode yang digunakan dalam pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs. 2. Quality Control atau QC. Pada QC dilakukan pengamatan terhadap hasil kontrol dan presisi serta akurasi dalam masing-masing tahapan pemeriksaan. 3. Quality Assessment atau QA. Pada dilakukan uji banding terhadap lab rujukan pada Belajar untuk membaca istilah laboratorium yang sering kalian gunakan. Jadi bukan quality assessment, quality assessment atau QA, bukan QA, bukan QC, quality control. Nah, kalau kalian bahasakan bahasa Inggris, maka singkatannya juga bahasa Inggris. Kecuali kita bicarakan kayak kontrol kualitas, maka jangan kita baca QC, di QA. Kalau quality assessment, belajar untuk membaca dengan baik kata-kata bahasa Inggris, di. Nanti kalian di tempat kerja akan ini yang kalian dapatkan nantinya. Pada QI dilakukan uji banding terhadap lab rujukan. Pada lab B atau laboratorium rujukan didapat HBsAg non-reaktif dan anti-HB positif dengan sampel yang sama. Pada laboratorium B rujukan pencatatan dan cross-check dilakukan mulai dari hasil yang muncul pada layar alat, buku kerja, dan list komputer, verifikasi dan validasi Mungkin jaringannya teman tak kurang bagus. Yang bagus jaringannya saja yang coba bantu temannya untuk presentasi. Ibu, mungkin jaringan saudari Hardianti Amanda kurang bagus, jadi saya lanjutkan. Ketiga yaitu QA pada dilakukan banding terhadap laboratorium rujukan. Pada laboratorium B atau laboratorium rujukan didapatkan HBsAg non-reaktif dan anti-HBsAg HBs positif dengan sampel yang sama. Pada laboratorium B atau laboratorium rujukan pencatatan dan cross-check hasil rutin dilakukan mulai dari hasil yang muncul pada layar alat, buku kerja, dan list komputer. Verifikasi dan validasi hasil dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Next. Keempat yaitu quality improvement.
pada quality improvement menentukan bentuk proses pemecahan masalah untuk mengidentifikasi akar masalah pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Yang kelima yaitu quality planning. Dalam quality planning dilakukan standarisasi pemecahan masalah, penetapan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja suatu laboratorium, serta mendokumentasikan langkah-langkah pemecahan masalah dan untuk diimplementasikan pada KLP. Selain itu dibuat pembaharuan pada standar operasional prosedur atau SOP. Next. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kepada pemateri diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk sesi diskusi saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak untuk presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ada beberapa catatan yang telah saya buat untuk masukan dan pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Namun sebelum saya yang memberi masukan dan pertanyaan untuk kalian, karena di sini saya hanya menilai bagaimana kalian dalam presentasi. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya persilakan dulu kepada mahasiswa yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya pada kelompok yang telah presentasi, bisa perkenalkan nama, kemudian dari kelompok mana ditujukan pertanyaannya, ke kelompok siapa, ke kelompok yang mana. Nah, bisa mungkin raise hand, klik tombol raise hand supaya saya akan urutkan berdasarkan raise hand yang kalian klik di tombol kalian. Dan minta tolong kepada ketua tingkat untuk bisa list nama-nama yang bertanya dan menjawab dari pertanyaan itu. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa raise hand supaya saya bisa persilakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang bertanya ke kelompok 1 dan 2? Ada yang bertanya? Ya, silakan untuk Veniati Tubung. Silakan Veni. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai implementasi 5Q framework untuk tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwasannya untuk pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs itu harus dilakukan sebelum vaksinasi. Itu kenapa harus dilakukan sebelum vaksinasi, dan kalau setelah vaksinasi dilakukan pemeriksaan, apa masalahnya? Terima kasih. Ya, baik, langsung dijawab. Silakan pada kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari Penny. Penny mungkin bisa diulangi pertanyaan, tak? Baik, pertanyaan saya yaitu pada pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs ada dijelaskan di situ bahwasannya harus dilakukan sebelum vaksinasi. Nah, alasannya mengapa harus dilakukan pemeriksaan sebelum vaksinasi itu? Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 bisa menjawab atau tidak. Ibu menilai bagaimana kalian menanggapi pertanyaan, cara kalian presentasi, karena nanti pada akhir pertemuan baru akan Ibu simpulkan semua materi yang kalian presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok
10. Namun di sini Ibu lebih melihat bagaimana kalian presentasi dan menjawab pertanyaan dari temannya. Nanti pada kesimpulan akhir baru akan Ibu luruskan materi apa yang ada miss atau ada kesalahan. Tapi di sini Ibu totality untuk menilai kalian. Bagaimana kelompok 2 bisa menjawab atau seperti apa? Kalau memang sambil mencari jawaban, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu dari Selvi Novita. Silakan Selvi. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Novita dari perwakilan kelompok 7. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang strategi 5 key framework untuk tercapainya mutu pengembangan laboratorium. Jadi pertanyaan saya, apakah dilakukannya strategi 5 key framework itu bisa menjamin tercapainya mutu pemeriksaan di laboratorium? Jika adakah strategi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai mutu pemeriksaan di laboratorium kecuali maksudnya adakah strategi lain kecuali strategi 5 key framework yang dapat dilakukan untuk mencapai mutu pemeriksaan di laboratorium? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya Selvi sangat menarik. Coba karena materi yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi itu masih general. Jadi makanya pertanyaannya Selvi seperti itu. Kelompok 2 mau langsung menjawab pertanyaan dari Feni sama Selvi atau ditampung sambil bertanya lagi. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2. Ini kelompok 2 ada di ruang Zoom atau tidak? Kalau enggak ada berarti 0 menjawabnya kalian tuh interaksinya tidak ada nilainya. Kalau saya tanya, kalau ada di room menjawab. Ibu, bisa Ibu ditampung dulu Ibu. Oke, jadi kalau saya tanya bisa dijawab. Apa kalian mau tampung atau kalian mau langsung jawab? Jangan kalau ditanya kalian heading semuanya kelompok 2. Oke, kalau mau tampung saya lanjut ke Nur Huda. Nur Hudaya, silakan Dek. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Hudaya dari kelompok 6. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kelompok 2 menjelaskan mengenai quality planning. Nah, di sini saya ingin meminta contoh dari quality planning ini untuk laboratorium. Bagaimana contoh dari quality planning sendiri untuk laboratorium, Bu? Iya, terima kasih Nur Hudaya. Pertanyaannya juga sangat menarik. Jadi pertanyaan Selvi dan Nur Hudaya itu sangat menarik. Sebenarnya itu yang ingin Ibu tanyakan juga, tapi sudah ditanyakan. Ya, silakan kelompok 2. Sudah 3 pertanyaan. Terakhir dari Nur Ismi Ariska. Silakan Ismi. Nanti langsung dijawab sama kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Ariska dari kelompok 10. Pertanyaan saya yaitu untuk kelompok 1. Kan tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ada 2 pemantapan mutu, yaitu pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Nah, saya yaitu coba Anda jelaskan perbedaan dari kedua pemantapan mutu tersebut. Ya, silakan. Jadi pertanyaan untuk ini masih ada 1. Tapi kalau sudah mau dijawab dari kelompok 2 ataupun kelompok 1, disilakan. Tapi kalau belum, saya silakan lagi Husnul Khotimah. Silakan Husnul Khotimah.
Terima kasih atas rekannya. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok 1 yaitu mengenai, kan begini, ada 3 klasifikasi dari laboratorium klinik. Yang pertama ada utama, madya, dan pratama. Nah, dari ketiga ini apakah ada perbedaan masing-masing untuk tiap pemantapan kendali mutunya dari ketiga klasifikasi laboratorium ini? Entah itu dari, misal yang tadi disinggung juga sedikit yang 5Q framework, seperti itu. Jadi intinya maksudnya dari ketiga klasifikasi lab ini, apakah di klasifikasi ini beda-beda tiap kendali mutunya atau bagaimana? Terima kasih. Bisa diulang, Nu? Ya, silakan ulang Ki Husnul. Begini, jadi pertanyaanku itu bagaimana dengan klasifikasi dari ketiga laboratorium klinik ini? Apakah ada perbedaan kendali mutunya dari ketiga lab ini? Atau sama semua atau bagaimana? Seperti itu. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Jadi mungkin bisa dijawab kelompok 1 dan kelompok 2 atas pertanyaannya, bisa dijawab. Baik, mungkin Saudari Selvi bisa mengulangi pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apakah dilakukannya strategi 5Q framework itu bisa menjamin tercapainya mutu pemeriksaan di laboratorium? Jika misalkan tidak, toh adakah strategi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai pemeriksaan di laboratorium, untuk mencapai mutu pemeriksaan di laboratorium? Jadi inti pertanyaannya Selvi bilang kira-kira 5Q framework itu bisa menjamin tercapainya mutu dalam suatu laboratorium. Kalau bisa menjamin, kita bisa jelaskan. Kalau tidak, itu kira-kira apa, ada strategi lain selain 5Q framework itu? Seperti itu inti dari pertanyaannya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kasih besar sedikit suara Tak Nur Hikmah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah terjamin atau tidaknya, menurut pemahaman kami, karena dengan adanya 5Q, maka laboratorium dapat memenuhi persyaratan sebagai standar mutu dan kualitas laboratorium tersebut, di mana adanya mutu pemeriksaan laboratorium itu lebih meningkat dan kualitasnya bagus. Kemudian untuk pemeriksaan lab juga bisa berjalan dengan baik dengan standar prosedur. Mungkin dari kami, jika ada yang mau menambahkan silakan. Sekian dan terima kasih. Iya, bagaimana untuk kelompok 2, ada yang menambahkan jawaban dari Nur Hikmah? Masih ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, bagaimana benarnya dengan jawaban yang diberikan oleh Nur Hikmah? Maaf Bu, tidak jelas kita tadi Bu jawabannya karena putus-putus. Ya, coba Nur Hikmah atau kelompok lain yang bagus jaringan, coba Nur Hikmah bisa diulangi. Iya Bu, menurut kami terjamin karena dengan adanya 5Q, maka laboratorium dapat memenuhi persyaratan sebagai standar dan kualitas lab tersebut, di mana dengan adanya itu maka pemeriksaan jaringan tak tidak bagus Nur Hikmah. Mungkin teman tak yang lain yang bagus jaringan bisa menjawab. Sutriani, siapa tahu? Silakan Dek.
Silakan dari kelompok 2 bantu temannya. Silakan Sutriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit tambahan dari saya, ini strategi 5 framework akan menjamin mutu pelayanan laboratorium kesehatan karena adanya 5 key framework yaitu mutu pelayanan laboratorium kesehatan terjamin baik memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat, teliti, benar, dan dapat dipercaya dan memuaskan pengguna jasa. Salah satu pendekatan yang digunakan total quality management yang memperkenalkan dengan suatu strategi yaitu strategi 5 key framework. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan. Ya, bagaimana untuk Selfie? Kalau jawaban dari kelompok 2 bisa terjamin dengan adanya 5 key framework itu. Ya, silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 1 menjawab pertanyaan dari penanya yang lain. Ibu, kelompok 1, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang jelaskan perbedaan kedua pemantapan mutu internal dan eksternal. Rizka. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Sedangkan pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau atau menilai penampilan laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Itulah tadi jawaban yang saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya, bagaimana penanya? Telah dijawab oleh kelompok 1. Maaf Ibu, enggak kedengaran Ibu. Silakan Usli untuk bisa diulang mungkin. Terbesar suara tak? Disamper ke rombongan. Ya, mohon maaf karena di sini mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Sedangkan pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Terima kasih. Ya, jadi jawabannya Usli itu sudah tepat. Sudah didengar Nur Ismi. Jadi intinya kalau pemantapan mutu internal itu suatu aktivitas kegiatan untuk menjamin kendali mutu suatu laboratorium yang dilaksanakan secara konsisten dalam artian rutin terus-menerus yang dilakukan oleh pihak internal, pihak dalam langsung dari laboratorium klinik itu untuk menjamin kualitas dari pemeriksaannya. Sedangkan kalau pemantapan mutu eksternal itu suatu kegiatan untuk pengendalian mutu yang dilakukan oleh pihak luar. Jadi intinya bukan dari kita. Pemantapan mutu eksternal misalnya akreditasi kalau kita di kampus. Atau pemantapan mutu eksternal lain itu misalnya kita ikut serta dalam kegiatan pemantapan mutu eksternal dari laboratorium misalnya BBLK, itu kita dikirimkan sampel di laboratorium, dikirimkan sampel yang belum diketahui itu apa isi dari sampel itu, misalnya feses ataupun slide ADT malaria, dikirimkan saja kita dan di lab kita itu mendeteksi apa isi dari sampel itu, dikirimi jawabannya. Kalau jawabannya betul, maka kita kemungkinan besar lulus dalam pemantapan mutu eksternal. Jadi pemantapan mutu eksternal itu penilaian yang dilakukan oleh pihak luar terhadap kualitas dari pemeriksaan laboratorium kita. Jadi bukan kita yang menilai, tapi pihak laboratorium, pihak luar yang menilai kualitas dari
tempat kita, seperti itu. Contoh paling konkretnya misalnya kampus. Untuk mendapat akreditasi A, B, ataupun C itu kan ada pihak luar asesor yang menilai. Nah, itu namanya pemantapan mutu eksternal. Jadi pemantapan mutu eksternal itu suatu upaya untuk pengendalian mutu dalam suatu institusi ataupun laboratorium klinik untuk menjamin kualitas dari hasil pemeriksaannya, misalnya laboratorium klinik, namun dilakukan oleh pihak luar dari bukan dari pihak kita yang menilai. Itu kalau pemantapan mutu eksternal. Jadi eksternal itu dari luar. Internal itu kegiatan yang rutin yang kita lakukan untuk menjamin hasil yang dikeluarkan. Jadi jawabannya Usli sudah tepat. Ya, kemudian ada lagi beberapa pertanyaan belum dijawab. Silakan untuk kelompok 2. Pertanyaan dari Nur Huda belum dijawab, ini juga belum dijawab. Silakan kelompok 2. Ibu, saya mau menjawab Baik, saya akan pertanyaan menjawab dari dari pertanyaan dari kelompok dari Nunu, yaitu bagaimana Ya, silakan. klasifikasi strategi free framework dari ketiga laboratorium. Menurut strategi free framework dari ketiga laboratorium itu yaitu ada dalam persiapan pasien, ada pengambilan dan penampungan spesimen, ya ada analitik, misalkan yaitu pemeriksaan spesimen, kalibrasi alat, uji kualitas reagen, yaitu ada pelaporan, penulisan hasil, dan interpretasi hasil. Dan semua ini diperlukan adanya SOP lengkap. Dan strategi framework ini sangat penting untuk pemecahan masalah dalam laboratorium dari pra-analitik maupun pasca-analitik. Mungkin dari teman yang lain ada mungkin. Ya, ada tambahan dari teman lain. Dari temanku, Ibu. Dan bagaimana penanya? Apa sudah puas dengan jawabannya atau mau disanggah? Belum puas, Ibu. Ya, mungkin bisa diberi tanggapan kalau belum puasnya itu kita mau penjelasan lebih detailnya seperti apa? Yang lebih detail maksudnya itu seperti kayak ini kan masih general tadi ini, ya pasti tiap-tiap lab melakukan pra-analitik, analitik dengan pasca analitik. Yang saya maksud di sini, apakah ini 5Q-nya ini dilakukan di tiap laboratorium, di samping ada klasifikasi dari tiap laboratorium yang berbeda, seperti itu yang ketiganya ini. Apakah mungkin karena tingkatannya yang berbeda atau bagaimana, jadi bisa saja, misalnya contoh ini yang laboratorium klinik Pratama, dia mungkin hanya menerapkan 4Q, sedangkan yang Madya mungkin dia menerapkan 5. Seperti itu yang saya maksud, apakah ada perbedaan di antara ketiga klasifikasi ini? Iya, jadi saya sudah tangkap pertanyaan dari Husnul. Jadi mungkin dari kelompok 2 bisa jelaskan apa setiap laboratorium itu harus menerapkan 5Q framework itu, 5Q framework, atau ada beberapa spesifikasi dari laboratorium, misalnya laboratorium klinik swasta, apa dia harus menerapkan 5Q framework itu atau hanya pada rumah sakit besar saja. Dan kalau ke laboratorium klinik ini kira-kira dia hanya mengerjakan misalnya untuk quality laboratorium proses, dia juga perlu melakukan quality control, apa dia juga perlu melakukan quality assessment atau quality assurance, kemudian dia juga apa perlu melakukan quality improvement, atau sampai pada tahap quality planning. Nah, itu yang harus yang ditanyakan oleh Husnul Khotimah. Jadi apa setiap laboratorium itu selalu melakukan 5Q framework ini atau hanya beberapa kategori saja yang dilaksanakan di laboratorium itu? Mungkin bisa dijelaskan kelompok 2 bagaimana? Apa strategi dari untuk mengetahui tingkat kesalahan dengan melakukan 5Q
QI framework ini harus dilakukan di setiap laboratorium, entah dia tingkatan madya dan seterusnya, atau itu hanya dilakukan misalnya 3 saja, atau kalau misalnya laboratorium klinik swasta cukup dengan melakukan quality control saja sudah cukup, atau dia harus sampai pada tahapan quality planning misalnya, atau sampai pada tahapan quality assessment, dia melakukan kepastian ataupun penilaian quality assurance terhadap pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, itu yang memang kalian tidak jelaskan saat presentasi tadi. Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 2 sudah pas? Kalau pas enggak apa-apa, bilang aja pas, kan ini kalian penilaian. Nanti Ibu luruskan di kesimpulan akhir. Memang kalau kalian, jadi jangan memberikan jawaban tanpa dasar. Jadi Ibu mau mengajarkan ke kalian bahwa kalau kalian enggak tahu, bilang belum mendapatkan referensi atau teorinya. Jadi jangan berasumsi bahwa kalian harus menjawab dengan benar atau menjawab terserah mengambil sumber dari mana. Kalau memang kalian tidak tahu basicnya, bilang saja kami belum mengetahui. Nanti di sini saya sebagai dosen yang akan meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi jangan menjawab, tapi menjawab asal kalian jawab saja. Jadi kalau memang tidak dapat referensinya, bilang kami belum memperoleh referensi. Kalian harus belajar untuk memberikan informasi yang benar. Jadi kalau memang kelompok 2 tidak bisa, tidak apa-apa, nanti akan diluruskan oleh dosen yang ada dalam diskusi ini. Oke, bagaimana kelompok 2 menjawab? Masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Masih tadi pertanyaannya siapa lagi yang belum terjawab? Ibu, kalau Nur Huda sudah ya? Pertanyaan Belum, Bu. Feni, Bu. Iya, Feni juga. Silakan Hardianti. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Feniati Tubung, yaitu HBsAg dan anti-HBs, kenapa dilakukan terlebih dahulu vaksinasi? Pertanyaannya, mengapa harus dilakukan sebelum vaksinasi? Menurut pendapat saya, pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui pasien dalam keadaan sehat dan dapat dilakukan vaksinasi. Jika positif HBsAg dan anti-HBs, pasien terlebih dahulu melakukan pengobatan. Demikian jawaban dari saya, Ibu. Oke, baik. Jadi inti dari pertanyaannya Feni. Jadi Feni tanya kenapa kalau orang mau divaksin harus periksa dulu HBsAg sama anti-HBs. Harus kembali pada apa sih tujuan dari vaksinasi. Jadi kita harus tahu tujuan vaksinasi. Vaksinasi itu kan ada 2. Ada vaksin berbasis antigen, ada vaksinasi berbasis antibodi. Nah, rata-rata kalau vaksin berbasis antigen itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membentuk memori sel dalam tubuh pasien atau tubuh seseorang yang akan divaksin. Jadi kayak ini vaksin COVID yang Sinovac nih, ini itu berbasis antigen. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membentuk antibodi dari orang sehat. Jadi kalau orang sakit tidak usah lagi divaksin kalau berbasis antigen. Jadi vaksin antigen itu berbasis untuk membentuk antibodi pada orang sehat yang belum ada antibodi dari si virus yang kalian ingin bentuk antibodinya. Misalnya contoh, Sinovac, COVID Sinovac, vaksin Sinovac yang untuk COVID-19 yang lagi beredar, itu kan berbasis antigen. Jadi isi di dalamnya adalah protein virus yang dilemahkan. Tujuannya disuntikan ke dalam tubuh manusia adalah untuk membentuk namanya memori sel. Memori sel yang dibentuk oleh sel B atau limfosit B untuk membentuk antibodi. Jadi pada saat kita terpapar virus yang betulan, virus yang beneran, itu tubuh kita sudah mengenal. Jadi kita untuk menimbulkan gejala sakit itu sangat minim, bahkan sangat sedikit untuk menimbulkan gejala klinis.
Jadi kita sudah bisa melawan virus itu karena sudah ada terlebih dahulu divaksin, sudah ada antibodi kita terhadap antigen itu. Nah, kalau vaksin berbasis antibodi, itu yang kita kenal dengan plasma konvalesens. Jadi kalau orang yang sakit, yang sudah terkena, yang sudah positif, itu baru divaksin antibodi namanya. Tujuannya apa? Untuk langsung membooster antibodi, langsung ada antibodi terhadap antigen itu. Kenapa? Karena kalau vaksin antigen itu kan lama proses pembentukan antibodi, kurang lebih 14 hari. Makanya vaksin Sinovac kita contoh pada COVID ini ada dilakukan 2 siklus, 2 tahapan. Tahapan pertama hanya dimasukkan sebanyak 0,5 mili. Tujuannya apa? Untuk pengenalan awal terhadap antibodi kita di limfonodus. Kemudian 14 hari berikutnya akan divaksin lagi dengan jumlah yang lebih banyak. 3 bulan berikutnya baru diperiksa titer antibodi kita. Apa sudah ada? Apa dia antibodinya kita bagus, terbos untuk melawan COVID-19. Jadi kenapa tujuannya untuk sebelum divaksin diperiksa HBsAg dan anti HBs? Ya mau ditahu dulu pasien ini ada terkena hepatitis B atau tidak. Kalau sudah terkena percuma kita vaksin berbasis antigen, kan dia sudah positif. Jadi pas sudah pasti dia akan sudah ada antibodi terhadap virus hepatitis B itu, karena kan dia sudah positif, sudah terpapar. Kecuali dia negatif, belum terpapar, itu ada gunanya divaksin antigen. Jadi kalau orang yang sudah positif tidak usah lagi divaksin antigen, kita harus vaksin antibodi. Jadi harus bedakan, vaksin itu ada berapa bentuk, berapa jenis. Kalau vaksin yang Sinovac ini berbasis antigen. Kalau orang yang sudah kena positif COVID, tidak usah lagi divaksin, karena dia sudah ada imunitas atau antibodi yang terbentuk di dalam tubuhnya. Nah, cuman itu harus kita lihat lagi, apa virus ini punya mutasi atau lain sebagainya, karena setiap vaksin dibuat terhadap jenis virus itu. Kalau virus itu punya varian baru atau mutasi yang baru, bisa saja vaksin ini tidak cocok lagi dengan virus itu. Makanya vaksin influenza itu selalu didaur ulang atau di upgrade terus, berkembang dengan varian baru dari influenza. Makanya vaksin influenza tiap 1 tahun itu berbeda-beda vaksinnya kan, karena harus dilihat varian baru dari influenza. Yang seperti itu. Jadi kenapa harus periksa dulu baru bisa divaksin? Karena mau meyakinkan kalau dia sudah positif hepatitis B, untuk apa divaksin? Untuk apa divaksin berbasis antigen? Karena kan dia sudah positif, sudah ada hepatitis dalam tubuhnya. Seperti itu, Feni. Jadi itu kurang lebih penjelasan yang mungkin bisa kalian tangkap secara sederhana. Baik, untuk pertanyaan Nur Hudayah, bagaimana? Kelompok 2 bisa dijawab? Coba Nur Hudayah, tadi pertanyaannya apa, Dek? Mungkin kelompok 2 sudah lupa. Contoh dari quality planning, Bu. Oke, ya contoh dari quality planning. Coba kelompok 2. Kalau contoh dari quality planning itu, misalnya dalam satu laboratorium itu telah menentukan adanya pemeriksaan seperti pemeriksaan hematologi, urinalisa, imunoserologi, kimia klinik, dan lain-lain. Mereka telah menentukan jenis-jenis pemeriksaannya, kemudian metode, reagen, bahan, alat, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh laboratorium tersebut. Jadi nantinya laboratorium tersebut bisa melakukan pemeriksaan tersebut karena pada awalnya mereka telah melakukan quality planning seperti itu. Mungkin bisa diluruskan lagi, Bu. Ya, bagaimana Nur Hudayah? Apa ada mau disanggah sedikit, mau ditanyakan dari penjelasannya atau seperti apa yang mau dari pertanyaannya Nur Hudayah?
Kalau dari jawabannya yang diberikan sama Nur Hikmawati, sebenarnya mengerti Mak Bu, dari quality planning sendiri itu apa-apa yang harus dipersiapkan untuk laboratorium itu sendiri. Oh iya, terima kasih. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab dari kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, kali ini pendapat dari saya sekaligus saya memberikan penilaian dan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 di sini membahas tentang mutu laboratorium kesehatan. Kalau dari cakupan yang kalian jelaskan tadi, penampilannya untuk presenternya atau yang mempresentasikannya itu sudah baik, sudah bagus, hanya saja rata-rata untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu kalian monoton membaca pada slide yang kalian paparkan. Nah, saran yang saya butuhkan untuk kelompok berikutnya, mengupayakan yang kalian tampilkan dalam slide itu poin-poin penting saja. Jadi jangan kalian copy paste dari makalah, semua materinya langsung dituangkan dalam slide-nya kalian. Walaupun memang pada kelompok 1 itu slide-nya sudah lumayan bagus, tidak semua, tapi kalian rata-rata dalam mempresentasikan atau presenternya itu rata-rata langsung membaca apa yang tertulis dalam slide itu tanpa memberikan penjelasan. Jadi kalian kayak monoton membaca slide sehingga kita yang mendengarkan presentasinya kalian itu tidak ada poin menarik yang bisa kita ambil dari materi slide ataupun yang kalian presentasikan. Upayakan dalam presentasi ya kalian cuma taruh poin penting, misalnya definisi mutu laboratorium, kalian yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan itu. Itu koreksi untuk presenter dan slide-nya, walaupun keseluruhan sudah bagus. Kemudian materinya itu sudah sangat baik, tapi pembahasannya tidak terstruktur, masih general. Nah, ini yang saya harapkan ke kalian, dalam pembahasannya mutu laboratorium kesehatan, kalian lebih banyak membahas saja definisi, kemudian mutu laboratorium, kendali mutu. Yang saya mau tanyakan di kelompok 1, sebenarnya kalau kita berbicara mutu laboratorium kesehatan itu mencakup apa saja? Kalau kalian berbicara tentang mutu laboratorium kesehatan, kira-kira poin apa dulu yang akan kalian cakup dalam materi itu? Karena saya tidak mendapat titik poin yang akan kalian sampaikan dari materinya kalian untuk mutu laboratorium kesehatan. Coba saya langsung tanya langsung pada orangnya. Nah, Feni bisa menjawab. Mohon Feni bisa jawab kira-kira dari presentasinya kalian untuk mutu laboratorium kesehatan itu yang kalian bahas cakupannya apa saja. Jadi saya belum mendapat, saya hanya memahami kalian menjabarkan tentang mutu adalah, tapi mutu laboratorium kesehatan itu saya tidak dapat. Tidak saya dapat apa materi yang akan kalian jabarkan. Saya langsung bertanya satu persatu supaya saya bisa menilai. Jadi saya tanya dulu Penny bisa jelaskan untuk mutu laboratorium kesehatan, kira-kira kalian itu yang kalian bahas mencakup apa saja? Harusnya mencakup bagaimana kita melakukan atau mencegah pengendalian mutu pada laboratorium, Ibu. Bisa diulang, Feni? Baik, kalau kalian membahas dalam mutu laboratorium kesehatan, itu kira-kira cakupan yang akan kalian bahas apa saja? Terusnya yang kita bahas itu atau cakupan yang kita bahas itu bagaimana laboratorium itu meminimalisir atau mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi atau bagaimana pengendalian mutu yang harus diterapkan dalam laboratorium. Ya, iya cocok yang dijawab oleh Feni. Tapi dalam slide-nya kalian tidak membahas tentang itu, lebih banyak ke definisi. Itu yang pertama koreksinya. Kemudian saya mau tanya, kira-kira pada mutu laboratorium kesehatan itu kan kalian membahas mengenai otomatis kendali mutu, pengendalian mutu di dalam. Tapi sejak tadi saya tidak pernah melihat kalian membahas tahapan pengendalian mutu. Saya mau tanya langsung ke kelompok 1, saya sebutkan namanya Andi Usli, itu tadi ada Arianto.
Arianto bisa jawab sesuai dengan yang saya tanya saja. Arianto, kira-kira tahap-tahapan dalam pengendalian mutu itu apa saja, Arianto? Iya, Bu. Arianto, Keluar kita tadi, Bu. Arianto keluar dari Zoom ya? Ya, Bu. Halo. Ya, silakan Arianto bisa jawab. Kira-kira tahapan pengendalian Keluar kita di yang Arianto tahu itu apa? Tahapan pengendalian laboratorium Kata mutu. Arianto. Ya, Bu. Kita kasih lihat muka, tak? Ya, silakan Arianto. Kira-kira tahapan pengendalian mutu yang Arianto tahu itu apa? Tahapan pengendalian mutu laboratorium itu ada 3. Pertama itu laboratorium yang pertama itu laboratorium klinik. Di situ mencakup 3 laboratorium klinik pertama. Kan, saya menanya tahapan pengendalian mutu. Pengendalian mutu. Makanya saya bilang kelompok 1 itu belum sampai ke poin materi yang dia sampaikan. Kayak kalian tidak paham apa yang akan kalian sampaikan, kalian presentasikan. Yang saya tanya tahapan pengendalian mutu, bukan jenis laboratorium, bukan jenis tingkatan laboratorium. Yang saya tanya tahapan pengendalian mutu itu ada berapa? Bisa disebutkan? Tahapan pengendalian mutu. Tahap dalam pengendalian mutu itu apa saja? Ya, Bu. Arianto bisa? Tahap dalam pengendalian mutu itu yang pertama staf yang qualified, fasilitas yang mencukupi, Bu. Tersedianya pemeriksaan yang memadai. Itu sudah penjabarannya. Tapi tersedianya protokol pemeriksaan yang baik atau SOP yang baik. Itu sudah penjabarannya, Arianto. Kemudian spesimen yang cukup dan memenuhi syarat. Oke, Arianto, terima kasih. Kemudian penanganan dan penyerahan spesimen yang baik, processing spesimen yang baik, identifikasi, bulk voting, dan distribusi sampel yang benar. Oke, terima kasih Arianto. Itu merupakan langsung implementasi. Ya, kalau itu langsung implementasi. Makasih Arianto. Jadi saya tanya ke teman Pak yang lain kalau gitu. Andi Usli, bisa bantu Arianto tahap dalam pengendalian mutu itu terdiri dari berapa? Tahapan pengendalian mutu, masa kalian tidak tahu? Dari presentasi slide saya yang pertama sudah saya jelaskan. tahapan pengendalian mutu, Bu. Ini kelompok 1 memang ada 3. Ya? Ibu, belum, Bu. Ya, Ada 3, Ibu. Asli. Analitik, analitik, dan pasca analitik. Oke, terima kasih Usli. Jadi itu sebenarnya Arianto. Jadi kalau kita bertanya tentang tahap pengendalian mutu, nah untuk pengendalian mutu apa tahapannya? Ya pra-analitik, analitik, pasca analitik. Nah sebenarnya kelompok 1 kalian justru harus membahas itu. Jadi mutu laboratorium kesehatan kalian hanya menjelaskan tentang definisi, tapi kalian tidak membahas secara detail. Padahal kan itu saya sudah bahas di slide saya sebelum kalian presentasi kelompok, bahwa dalam mutu laboratorium kesehatan tentu kalian harus membahas tentang pengendalian mutu yang cakupannya ada 3 itu, tapi itu sama sekali tidak ada kalian jabarkan di slide kalian, justru lebih ke implementasinya. Jadi untuk kelompok 1 perlu diperbaiki kalau mau dapat perbaikan dari nilainya kalian, bisa kalian perbaiki makalahnya kalian ataupun slide-nya kalian. Oke, untuk kelompok 1 nilainya sebentar saya sebutkan, saya koreksi ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 presenternya sama kayak kelompok 1, secara keseluruhan sudah sangat baik. Hanya saja kalian itu dalam mempresentasikan materi itu monoton membaca apa yang ada di slide. Dan lebih parahnya lagi itu kelompok 2, slide-nya itu sudah tidak bisa ada celah, semua full dengan tulisan. Coba belajar untuk bagaimana presentasi yang baik dan benar. Untuk kelompok selanjutnya, 3 dan sampai 10, Ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan itu bikin dalam bentuk skema-skema saja, poin-poin penting
yang akan kalian sampaikan, tinggal kalian jelaskan pada saat presentasi. Jadi jangan baca semua apa yang ada di slide panjang sekali full dengan tulisan. Jadi belajar untuk presentasi dengan baik. Nanti kalau kalian misalnya KTI, bisa kalian belajar dari itu. Jadi poin-poin penting saja yang kalian presentasikan. Materinya sudah sangat lengkap. Saking lengkapnya, tidak bisa kita dapat poin penting dari materinya kalian. Kalian kan bahas tentang materinya kalian kalau tidak salah 5 key framework kan, tentang 5 quality untuk framework. Jadi 5 kerangka kualitas. Jadi artinya itu kalau kalian baca, kalau kalian tadi kan baca 5 key framework, belajar untuk kalau sudah bahasa Inggris maka 5 dibaca 5 key framework. Jadi biasakan untuk belajar membaca bahasa Inggris yang benar. Nah, untuk kelompok 5 slide-nya itu masih lebih bagus kelompok 1 kalau dari penilaian. Jadi hanya saya mau bertanya untuk bisa menunjang nilainya kalian. Siapa sih yang bisa menjelaskan apa sih itu? Karena dalam slide-nya kalian itu saya juga belum tangkap sama sekali, kalian kayak tidak mengerti poin yang akan kalian sampaikan. Kalian membahas tentang 5 key framework, tapi dalam penjelasannya kalian nanti akhir-akhir baru kalian jabarkan. Jadi saya mau tanya, satu orang di sini untuk kelompok 2 yang mau jawab, apa sih itu 5 key framework? Siapa bisa jelaskan? Afriani Bahtiar. Bisa Afriani jelaskan apa sih 5 key framework itu? Strategi 5 key framework, misalkan misalkan ada masalah dalam laboratorium. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka diterapkannya strategi 5 key framework, yaitu baik dalam peranalitik bagaimana sikap kita dalam persiapan pasien sampai dengan pelaporan hasil. Tujuannya itu tujuan dari strategi itu untuk mendapatkan kepuasan pelayanan pada laboratorium itu sendiri. Itu, Ibu. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus. Jadi seperti ini, supaya kalian mungkin lebih mudah mencerna. Kelompok 1 kan tadi bahas tentang mutu laboratorium kesehatan. Jadi kalau kita berbicara mutu, berarti kepuasan pelanggan yang harus dicapai. Karena suatu mutu dikatakan tercapai apabila pelanggan kita itu puas terhadap pelayanan kita. Nah, untuk pelanggan atau untuk tercapainya mutu, maka kita perlu adanya kendali mutu atau pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu yang kita tahu ada 3 tahapan yang harus kita kendalikan dalam mencapai mutu laboratorium yang baik. Jadi ini poin penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, kita harus mengendalikan mutu pada proses praanalitik. Kedua, kita harus mengendalikan mutu pada proses analitik atau pemeriksaan. Kemudian kita mampu mengendalikan mutu pada proses pasca analitik. Nah, apa sih fungsi dari 5 key framework ini? Sebenarnya ini cuma bahasa Inggris. Intinya, kalau bahasa Indonesia, ini adalah 5 strategi yang dilakukan untuk mengontrol, atau 5 kerangka strategi yang dilakukan untuk mengontrol jalannya pengendalian mutu di laboratorium, mulai dari praanalitik, analitik, pasca analitik. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengontrol tingkat kesalahan yang terjadi di laboratorium. Jadi itu intinya dari 2 kelompok ini. Kelompok 1 itu membahas tentang bagaimana mutu, bagaimana kepuasan pasien, kepuasan pelanggan dengan melakukan pengendalian mutu pada 3 tahapan. Nah, namun para ilmuwan memberikan suatu strategi untuk dapat mengendalikan ketiga tahapan praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Itu dilakukan 5 strategi kontrol atau 5 kerangka untuk mengontrol pengendalian mutu dari praanalitik dan pasca analitik. Jadi tujuannya 5 key itu sebenarnya strategi. Bisa saja ke depannya bukan lagi 5, bisa jadi 6, 7, 8, dan lain-lain. Itu merupakan suatu strategi yang dilakukan. Nah, saya mau tanya untuk kelompok 2.
Jadi itu yang harus kalian capai selama kalian presentasi. Kan kita tidak nangkap apa yang dimaksud dengan 5 key framework. Kalau dilihat dari bahasanya begitu susah. Apa sih 5 key itu? Padahal itu cuma strategi saja yang diupayakan dilakukan untuk mengendalikan tingkat kesalahan yang dilakukan dalam suatu laboratorium. Kenapa kalau salah saja dalam salah satu proses tahapan pra analitik akan mempengaruhi pasca analitik kita. Makanya kita harus bisa mengontrol dari tahapan pra sampai ke pasca analitik melalui 5 strategi tadi yang dilakukan, seperti itu. Saya mau tanya untuk kelompok 2, sebelum kita tutup perkuliahannya kita dan saya memberikan nilai kepada kalian. Untuk Sutriani bisa sebutkan 5 dari 5 key framework itu apa-apa saja, kelima strategi 5 strategi kontrol yang dilakukan untuk pengendalian mutu. Terima kasih. Pertama yaitu proses kualitas laboratorium, yang kedua yaitu kualitas kontrol. Kontrol kualitas, bukan kualitas kontrol, itu bahasa Inggris, quality control namanya, bahasa Indonesianya kontrol kualitas. Kontrol kualitas. Yang ketiga yaitu apa? Assessment quality. Quality assessment itu yang untuk keempat apa? Untuk penilaian suatu. Yang keempat yaitu quality improvement, yaitu untuk proses pemecahan masalah untuk mengidentifikasi. Yang kelima yaitu quality planning yang sudah dijelaskan oleh saudari. Oke, terima kasih. Nah, terakhir itu saya tanya Hardianti Amanda. Hardianti Amanda bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan quality laboratorium process, quality control, quality assessment, secara ringkas saja, quality improvement dan quality planning dalam 5 kontrol strategi. Ya. Yang pertama quality laboratorium process, yaitu untuk sebagai ya. Silakan. Quality laboratorium proses, yaitu untuk mengetahui pra-analitik, analitik, dan pasca analitik untuk memantaunya, Bu. Pemeriksaan. Sedangkan titik kontrol, yaitu untuk memantau quality dari alat, sampel, sama reagen. Kalau quality assessment? Kalau assessment atau assurance? Saya lanjut ke Nur Hikmawati. Nur Hikmawati bisa jelaskan quality assurance itu untuk apa dan quality assessment? Kalau quality assessment itu untuk menentukan kualitas pelayanan. Ya. Terus untuk quality untuk memecahkan suatu masalah dan mencari pemecahannya. Kemudian untuk quality planning untuk menentukan jenis pemeriksaan pada suatu laboratorium dengan metode reagen dan pemeriksaan manusia. Ya, jadi mungkin kelompok 2 mungkin hanya melihat dari beberapa sumber saja. Jadi kalian coba untuk mencari referensi lebih luas lagi. Makanya tadi banyak pertanyaan, misalnya dari Nur Hudaya, dia bertanya apa quality planning, karena dalam penjelasannya kalian tuh kalian tidak memaparkan
secara detail poin penting yang harus kalian jabarkan. Jadi kalau kelompok 1 tadi kan bahas tentang mutu laboratorium kesehatan. Kelompok 2 hanya membahas tentang strategi dari 5Q framework. Berarti yang kalian harus jabarkan lebih banyak adalah strategi dari 5Q framework itu. Nah, mungkin saya bisa kasih kesimpulan dari presentasinya kalian yang kalian harus pahami bahwa kalau kita berbicara tentang mutu laboratorium kesehatan, maka kita berbicara tentang jaminan dari suatu laboratorium tentang kualitas hasil pemeriksaan yang diberikan agar memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, untuk menjamin kualitas hasil yang diberikan kepada pasien atau pelanggan kita, maka tentunya kita perlu melakukan suatu kontrol pengendalian. Nah, kontrol pengendalian yang dilakukan tentunya setiap pada tahapan kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, kita tahu tahapan dalam laboratorium ada 3 tahapan penting. Praanalitik, persiapan atau kita katakan persiapan, kemudian analitik, proses eksekusi atau pemeriksaan, dan pasca analitik, suatu kegiatan untuk interpretasi hasil kebanyakan di dalam laboratorium. Nah, itu tahapan dalam mutu laboratorium. Nah, untuk menjamin tahapan itu dapat terkendali dengan baik, maka para ilmuwan menetapkan 5 strategi kontrol atau 5 kerangka kontrol kualitas untuk menjamin ketiga tahapan ini itu dapat diminimalisir kesalahannya, yaitu kita kenal dengan 5 key, mulai dari quality laboratorium proses, kemudian quality control, quality assessment atau quality assurance, kemudian quality improvement, dan quality planning. Nah, kelima proses ini itu yang harus kalian tahu. Kalau quality laboratorium proses, berarti kalau di Indonesia kan berarti kita harus menjamin proses pemeriksaan laboratorium atau mengontrol proses pemeriksaan laboratorium. Pada tahapan pertama, quality laboratorium proses itu kita mampu mengontrol dengan baik proses kegiatan pemeriksaan di laboratorium, baik itu dari praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Itu proses kegiatannya. Kita sudah sesuaikan tidak pemeriksaan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kalau sudah sesuai SOP semua mulai dari pra sampai pasca, berarti kita berupaya untuk menjamin tingkat kesalahan itu sangat minim. Itu tahap pertama. Kalau kita berbicara quality laboratorium proses, itu berbicara tentang SOP yang dilakukan. Kalau quality control, itu kita mengontrol kualitas pemeriksaan. Biasanya berada pada pemeriksaan quality control pada regen, pada alat, quality control human atau manusianya. Salah satu quality control human adalah dia sudah tersertifikasi, misalnya dari jenjang pendidikan TLM, kemudian dia sudah tersertifikasi plebotomi, sudah lulus UKOM, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu quality control untuk human. Quality control untuk alat dan regen apa? Biasanya kita melakukan QC dalam setiap harinya. Itu merupakan bagian dari quality control atau mengontrol kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan quality assessment, kalau kita berbicara bahasa Inggris, assessment itu kan jaminan kepastian. Jadi sedangkan assurance itu adalah penilaian. Jadi kita mengontrol bahwa hasil yang kita dapatkan itu sambil kita nilai itu pasti kebenarannya, keakuratannya, melalui melihat quality control itu masuk, proses kita sesuai SOP, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau quality improvement itu berbicara tentang perbaikan, maintenance. Jadi kalau ada kesalahan dalam pemeriksaan, kita mampu mengendalikan kesalahan itu dengan baik. Seperti itu. Sedangkan quality planning jelas. Planning adalah perencanaan. Jadi kita punya perencanaan yang jelas mulai dari BHP sampai proses pemeriksaan, sampai proses penyerahan hasil itu terstruktur dengan baik. Jadi kalau 5 strategi ini kita terapkan, insya Allah tingkat kesalahan yang ada di laboratorium itu dapat diminimalisir. Tadi ada pertanyaan dari Husnul Khotimah, apa 5 kegiatan ini harus dilakukan ke semua laboratorium, tingkatan laboratorium atau tidak? Seharusnya dilakukan. Jadi tidak ada alasan dia masih tingkatan laboratorium madya, laboratorium klinik, rumah sakit, itu harus melakukan 5 strategi ini. Kalau kita sudah melakukan 5 strategi ini, insya Allah tingkat kesalahan yang dilakukan laboratorium itu sangat kecil, sangat minim. Sehingga hasil yang dikeluarkan itu tingkat validasi dan akurasinya dapat dipercaya dengan baik. Jadi mungkin itu yang Ibu bisa simpulkan dari materinya kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Namun sebelum itu Ibu umumkan nilai. Untuk nilai tertinggi itu di kelompok 1 mendapatkan nilai 95.
selamat untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga mendapatkan nilai di atas 90, 92 nilainya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki nilai A. Jadi kelompok 1 dan 2 semuanya dapat nilai A. Terima kasih karena telah presentasi dengan baik, membuat tugasnya dengan baik, makalannya juga sudah sangat baik. Nah, untuk kelompok 3 sampai kelompok 10, Ibu harap kalian juga dapat presentasi dengan baik, memperbaiki saran yang telah Ibu berikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 agar kelompok kalian lebih baik lagi. Jadi Ibu harapkan pada hari Senin ataupun Selasa nanti pertemuan kalian bisa mendapatkan nilai di atas dari kelompok 1 dan kelompok 2 karena kalian sudah melihat teknik yang Ibu berikan dalam proses penilaian. Pada pertemuan akhir insya Allah Ibu akan simpulkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 agar materi kita itu berdasar pada teori-teori yang sudah resmi dari yang kalian jabarkan. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang telah presentasi dengan sangat luar biasa. Semoga ilmu yang ada bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar, sering cuci tangan, jaga jarak, jangan dulu kemana-mana, minum vitamin. Ibu harap kalian semua sehat selalu. Terima kasih untuk adik-adik. Minta tolong ketua tingkat agar bisa absensi kirim link absen. Nanti rekapan absen bisa dikirim ke grup. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Des. Ketemu minggu depan insya Terima Allah. kasih, Bu. Ya, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ya, sukses untuk kelompok berikutnya. Makasih ya, Ibu. End meeting ya. Selamat Ari, makasih dapat nilai A. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.